Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megalina Pratiwi. Saya dari kelompok 12. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri anak berbakat. Menurut Renzulli dan kawan-kawan 1981 dalam Semiawan dan kawan-kawan 1984 menyatakan bahwa penentuan bakat individu merujuk pada 3 kelompok ciri antara lain: 1. Kemampuan di atas rata-rata. 2. Kreativitas. 3. Tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas. Yang pertama, kemampuan di atas rata-rata. Bukan berarti bahwa kemampuan ini harus unggul. Hal yang paling penting adalah kemampuan ini harus cukup diimbangi oleh kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Kelompok kedua, kreativitas. Berarti kemampuan itu memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Kelompok ketiga, tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas. Berarti menunjuk pada semangat dan motivasi mengerjakan serta menyelesaikan tugas. Munandar 1982 sampai 1987. Ciri-ciri meliputi hal berikut: dimensi ciri-ciri intelektual. Yang pertama, mudah menangkap pelajaran. Kedua, ingatan yang baik. 3, pembendaharaan kata luas. Keempat, penalaran tajam. Kelima, daya konsentrasi baik. Keenam, menguasai banyak bahan tentang berbagai topik. Ketujuh, senang dan sering membaca. Kedelapan, ungkapan diri lancar dan jelas. Kesembilan, pengamatan cermat. Kesepuluh, senang mempelajari kamus, peta, dan ensiklopedia. Ke-11, cepat memecahkan soal. Ke-12, cepat menemukan kekeliruan atau kesalahan. Ke-13, cepat menemukan asas atau suatu uraian. 14, mampu membaca pada usia lebih muda. 15, daya abstraksi tinggi. 16, selalu sibuk menangani berbagai hal. Adapun kelompok dimensi ciri-ciri kreatif terdiri atas: 1. Dorongan ingin tahu besar. 2. Sering mengajukan pertanyaan yang baik. Ketiga, memberikan banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. Keempat, bebas dalam menyatakan pendapat. 5. Memiliki rasa keindahan. 6. Menonjol dalam satu bidang seni. 7. Memiliki pendapat sendiri dan dapat mengungkapkannya, serta tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Ke-8, rasa humor tinggi. 9. Daya imajinasi baik. Ke-10, keaslian, orisinalitas tinggi yang tampak dan ungkapan gagasan, karangan, dan sebagainya. Ke-11, daya dapat bekerja sendiri. 12. Senang mencoba hal-hal baru. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan atau merinci suatu gagasan. Adapun kelompok dimensi ciri-ciri motivasi terdiri atas: 1. Tekun menghadapi tugas atau dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama. 2. Ulet dalam menghadapi kesulitan dan tidak lekas putus asa. 3. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi. 4. Ingin mendalami bidang pengetahuan yang diberikan. 5. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin dan tidak cepat putus asa dengan prestasi yang dimiliki. 7. Menunjukkan minat terhadap berbagai masalah orang dewasa, seperti persoalan pembangunan, korupsi, keadilan, dan sebagainya. Ke-8, senang dan rajin belajar, penuh semangat. Ke-9, dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya. 10. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang dan dapat menunda pemuasan kebutuhan sesaat yang ingin dicapai di kemudian. Dan yang terakhir, senang mencari dan memecahkan soal-soal. Materi yang kedua yaitu pengertian dan jenis minat. Minat adalah suatu keadaan ketika seorang menaruh perhatian pada sesuatu yang disertai dengan keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari, dan membuktikan. Minat juga memiliki jenis-jenis tertentu.
Guilford 1982 menjabarkan jenis-jenis minat menjadi minat vokasional dan minat avokasional. Minat vokasional merujuk pada bidang pekerjaan tertentu. Minat vokasional ini terdiri dari minat profesional, berupa minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, minat komersial, berupa minat pada dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, dan kesekretarian. Yang ketiga, minat kegiatan fisik, berupa kegiatan luar dan mekanik. Sementara itu, jenis minat kedua adalah minat avokasional, yaitu minat yang merujuk pada minat untuk memperoleh kepuasan dan hobi. Minat avokasional ini dapat berupa petualangan, hiburan, apresiasi, dan ketelitian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.